Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Apriliani dengan NIM 1930203075 dengan mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Roni Effendi MH. Dengan materi bahasan saya yaitu ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Berikut pemaparan materi dari saya. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Dalam ruang lingkup berlakunya hukum pidana ini terbagi menjadi dua asas berlakunya hukum pidana. Yang pertama, asas berlakunya hukum pidana menurut waktu, yaitu asas legalitas. Yang kedua, asas berlakunya hukum pidana menurut uang, tempat, dan orang. Dalam asas ini terbagi menjadi 4. 1. Asas teritorialitas. Kedua, asas nasionalitas pasif. Ketiga, asas nasionalitas aktif. Dan keempat, asas universal. Asas legalitas juga disebut dengan nullum delictum nulla poena sine praevia lege foenali. Artinya, tiada delik, tiada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Jadi kalau ada satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan tersebut belum ada undang-undangnya, maka orangnya belum bisa diadilin meskipun perbuatannya tersebut merugikan orang lain. Dalam asas legalitas mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah tidak ada perbuatan yang dilarang dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Atau juga ketentuan hukum pidana itu harus tertulis dan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Kedua, untuk menentukan perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi atau perumpamaan. Jadi, seorang hakim tidak boleh mengambil keputusan menggunakan analogi atau perumpamaan. Ketiga, ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut atau non-reaktif. Namun ketentuan hukum pidana itu harus berlaku sampai ke depannya atau terus maju. Teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat terjadinya mengutamakan di mana letak perbuatan itu dilakukan. Maka untuk dapat mengetahui hal tersebut, kita akan bicara mengenai berlakunya hukum positif, di mana mengenai berlakunya hukum pidana menurut tempat terkait dengan 1. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal yang berbendera Indonesia, pesawat terbang yang berbendera Indonesia, gedung kedutaan, dan konsul Indonesia di negara asing. Hukum pidana berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan di tempat-tempat tersebut dengan tidak melihat kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Asas ini terdapat dalam KUHP, yaitu dalam pasal 2 KUHP yang bunyinya ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Pasal 3 KUHP yang menyatakan ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara. Jadi pada pasal 2 dan pasal 3 KUHP sangat jelas menyatakan tentang yurisdiksi berlakunya hukum pidana Indonesia, yakni di seluruh tempat di Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang, gedung, dan konsul Indonesia di negara asing.
Asas ini menitikberatkan pada tempat terjadinya perbuatan pidana, yakni di Indonesia, tanpa melihat siapapun pelakunya. Dalam arti pelaku WNI atau bukan tidaklah masalah selama perbuatan itu dilakukan di wilayah Indonesia, maka hukum pidana Indonesia berlaku. 2. Asas nasional aktif. Artinya, ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Asas nasional aktif ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 5 dan 6 KUHP yang menyatakan pasal 5 KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam bab 1 dan bab 2 buku kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan perundang-undangan negara di mana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana. Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir-butir dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan. Ketentuan pasal 6 KUHP. Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 di atas, pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhi pidana mati jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancam pidana mati. Ketiga, asas nasional pasif. Artinya adalah ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara Indonesia. Asas nasional pasif terdapat dalam pasal 4 KUHP di mana menyatakan pasal 4 KUHP setelah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia, salah satunya kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. Yang dimana suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen, atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli dan tidak palsu. Keempat, asas universal adalah suatu asas yang diberlakukan KUHP terhadap tindak pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Peristiwa tindak pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara manapun. Jadi yang diutamakan oleh asas tersebut adalah keselamatan internasional. Asas universal melindungi kepentingan internasional karena didasari akan pemikiran bahwa setiap negara itu yang ada di dunia wajib turut melaksanakan penegakan hukum internasional. Peristiwa tindak pidana yang terjadi dapat berada di manapun. Jadi yang diutamakan oleh asas internasional tersebut adalah keselamatan internasional. Asas universal melindungi kepentingan internasional karena didasari akan pemikiran bahwa setiap negara wajib turut melaksanakan penegakan hukum internasional. Jadi contohnya adalah ketika pembajakan terjadi di perairan internasional,
lepas pantai negara Somalia. Ketika pelaku WN Somalia dan melakukan kejahatan di laut internasional, maka setiap negara dapat berperan dalam upaya penegakan hukum atas tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh WN Somalia tersebut. Hal ini dilakukan karena perairan internasional di lepas pantai Somalia merupakan rute internasional, sehingga dipandang kepentingan internasional telah terancam dengan adanya pembajakan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah asas legalitas adalah bahwa ketentuan hukum pidana itu harus tertulis agar untuk menjamin kepastian hukumnya. Jadi yang kedua, asas berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan tempat dapat dibedakan menjadi 4, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan atau asas universal.